Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang jenis-jenis sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, tumbuhan, hewan, air, tanah, sinar matahari, minyak bumi, gas alam, dan logam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam, dan jika berkurang dapat kita perbarui kembali. Misalnya, yang berupa makhluk hidup atau hayati ada tumbuhan dan hewan, lalu non-hayati berupa air, tanah, dan sinar matahari. Dapat dikatakan selalu tersedia karena pada sumber daya alam hayati bisa berkembang biak, dan pada sumber daya non-hayati memiliki siklus, misalnya air dengan siklus airnya. Perlu diketahui, sekalipun sumber daya alam hayati seperti hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak dan jumlahnya sangat berlimpah, namun pada jenis hewan dan tumbuhan tertentu akan punah jika kita tidak menjaga kelestariannya. Misalnya, komodo dan bunga patma raksasa yang sudah masuk hewan langka dan dilindungi oleh pemerintah. Begitu juga dengan sumber daya alam non-hayati seperti air. Air memiliki siklus air yang membuat jumlah air akan senantiasa tetap. Sekalipun jumlah tetap, tapi kualitas air dapat berubah. Kualitas air akan semakin buruk jika kita membuang sampah dan limbah pabrik sembarangan. Jenis sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu? SDA yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus, tidak dapat dibuat lagi atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuatnya. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, perak, dan emas. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang paling banyak digunakan saat ini. Minyak bumi terbentuk dari penguraian sisa tumbuhan dan hewan laut yang tertimbun selama jutaan tahun. Pemanfaatan sumber daya alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan hewan oleh manusia diantaranya adalah sebagai sumber makanan. Bahan untuk membuat pakaian, misalnya kepompong ulat sutra dan rambut domba untuk membuat benang wool. Dimanfaatkan tenaganya, misalnya untuk alat transportasi dan membajak sawah. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Batang pohon dijadikan bahan untuk membuat perabotan rumah tangga, kertas, dan juga bahan bangunan. Getah karet sebagai bahan baku pembuatan ban. Buah, daun, umbi sebagai sumber makanan. Serat kapas untuk bahan pembuatan pakaian. Bahan obat-obatan, dan bumbu masakan. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan bisa menyebabkan punahnya sumber daya alam yang ada. Akibat yang terjadi jika kita menggunakan sumber daya alam yang berlebihan, diantaranya adalah bencana alam, punahnya hewan, rusaknya ekosistem, laut, dan tumbuhan. Salah satu solusi inovatif, yakni menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Misalnya sumber energi alternatif yang berasal dari limbah organik, yaitu biogas dan biodiesel. Biogas adalah sumber energi yang didapat dari limbah sampah organik, sedangkan biodiesel adalah bioenergi atau bahan bakar nabati yang dibuat dari minyak nabati, turunan tumbuh-tumbuhan yang banyak tumbuh di Indonesia seperti kelapa sawit, kelapa, kemiri, jarak pagar, nyamplung, kapok, kacang tanah, dan masih banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang dapat memproduksi bahan minyak nabati. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Akhir kata, bijaklah menggunakan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.